Andi, pria lugu asal Sumedang, bermimpi memperbaiki nasib di Eropa. Tapi nasib berkata lain. Ia malah berakhir sebagai pembantu ilegal di rumah wanita lansia yang sakit-sakitan di pinggiran kota Amsterdam. Tak digaji, tak boleh keluar rumah. Hidupnya bak tahanan. Namun ketika si majikan meninggal secara mendadak, takdirnya berubah. Seorang wanita bule tetangga yang bekerja sebagai pengacara menemukannya, dan kisah mengharukan pun dimulai. Dari status ilegal yang penuh ketakutan, hingga kejutan warisan yang tak pernah ia bayangkan. Namaku Andi. Aku lahir di sebuah kampung kecil di lereng perbukitan Sumedang, Jawa Barat. Anak tukang tambal ban dan ibu penjual gorengan di pasar. Dari kecil aku terbiasa hidup sederhana. Kadang makan sehari cuma sekali, kadang 2 kali kalau ada rezeki lebih. Tapi orang tuaku selalu bilang, jangan pernah berhenti bermimpi Di, dunia itu luas. Dan aku percaya. Makanya, saat seorang kenalan datang ke kampung dan bercerita bahwa ada kerjaan di Belanda, negara Eropa yang katanya indah dan makmur, aku langsung tertarik. Katanya kerja di pabrik roti. Gajinya besar, cukup buat kirim ke orang tua setiap bulan. Biayanya mahal, iya. Tapi kupikir itu harga untuk masa depan yang lebih baik. Aku nekat. Kutabung semua uang hasil kerja serabutan, bahkan jual motor satu-satunya warisan bapak. Calo itu namanya Pak Yanto. Omongannya manis, senyumnya meyakinkan. Kerja 6 bulan aja, udah balik modal, habis itu enak, tinggal nabung, katanya waktu kami tanda tangan kontrak di sebuah warung kopi. Kontrak itu, sekarang kupikir, tak ubahnya seperti kertas undian nasib. Dan nasibku ternyata bukan pabrik roti. Sesampainya di Amsterdam, aku langsung merasa asing. Cuaca dingin, langit kelabu, dan bahasa orang-orang di bandara bagaikan suara robot. Aku hanya bisa mengikuti Pak Yanto yang langsung menyeretku masuk ke sebuah mobil van bersama 2 pria bule yang tak ramah. Aku tak sempat lihat-lihat kota. Kami langsung melaju ke pinggiran. Jalan makin sepi, rumah-rumah makin jarang. Aku mulai curiga. Ini bukan kawasan industri, bukan kawasan pabrik. Tapi aku diam saja. Mungkin tempat tinggalnya memang jauh batinku. Dalam hati aku menenangkan diri. Sabar Di, awal pasti berat. Tapi rasa sabar itu mulai runtuh ketika van berhenti di depan rumah tua yang catnya mengelupas. Rumah 2 lantai bergaya kolonial, berdiri sendiri di ujung jalan kecil yang sepi. Jendelanya tertutup rapat, halamannya berantakan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ini tempat tinggalmu, kata pria bule botak sambil menyodorkan tasku. Lalu, pergi tanpa penjelasan. Aku masuk pelan-pelan. Di dalam, aroma kayu tua bercampur obat-obatan menyambutku. Seorang wanita tua, kulitnya putih pucat, duduk di kursi roda. Matanya menatapku tanpa ekspresi. Tubuhnya kecil, rambutnya putih keabu-abuan. Oh ya, tak bicara, hanya menunjuk-nunjuk sesuatu. Mungkin ingin aku bersih-bersih. Disitulah awal dari hidup baruku dimulai, bukan sebagai buruh pabrik, tapi sebagai pembantu gelap. Kamar yang disediakan untukku kecil, pengap, dan tanpa pemanas. Aku diberi 1 handuk, 1 selimut tipis, dan kunci kamar yang hanya bisa mengunci dari dalam. Ponselku disita, paspor entah kemana. Hari pertama aku masih optimis. Mungkin ini sementara. Hari kedua, ketiga, hingga minggu pertama, aku mulai sadar. Aku dikurung. Tidak boleh keluar rumah. Tidak ada kontrak kerja, tidak ada gaji, tidak ada kejelasan. Aku hanya diberi makan seadanya, kadang cuma roti sisa atau sup dingin. Setiap pagi harus menyapu, mengepel, memasak, dan mengganti popok majikan yang nyaris tidak pernah bicara. Aku sempat menanyakan kapan mulai kerja di pabrik. Tapi wanita itu hanya menatapku tanpa suara. Aku mencoba mencari tahu sendiri, membuka jendela atau menyelinap ke ruang tamu mencari telepon. Tapi tak pernah berhasil. Telepon kabel pun dicabut. Internet? Tidak ada. Aku seperti hidup di dunia lain, di luar hukum, di luar waktu, yang membuatku tetap bertahan hanya satu, wajah ibu. Setiap malam aku memejamkan mata dan membayangkan ibu tersenyum sambil membalik gorengan, atau bapak menyeka peluh di bengkel kecilnya. Aku harus bertahan. Kalau kabur, aku bisa ditangkap polisi.
Kalau tertangkap, aku akan dideportasi, dan orang-orang akan mengejekku karena gagal. Kadang aku berbicara sendiri di dapur, kadang menangis diam-diam saat mencuci piring. Tapi aku tetap bekerja. Meski tak ada yang mengapresiasi, aku tetap bersihkan rumah itu sebaik mungkin. Karena aku percaya, suatu saat ada pintu yang terbuka, ada nasib yang berubah. Aku tidak tahu bahwa saat itu nasibku memang sedang bergerak pelan-pelan, diam-diam, menuju kejutan yang akan mengubah seluruh hidupku. Hari-hari berlalu seperti salinan kaset rusak. Bangun pagi, beres-beres, mandikan majikan, siapkan makanan, lalu diam di pojok dapur menatap jam dinding yang seolah berjalan lambat. Wanita tua itu, aku bahkan tak tahu namanya hingga berminggu-minggu kemudian, nyaris tak pernah bicara. Sekalinya bicara pun hanya kata pendek dengan aksen berat. Air, obat, lampu. Kalau aku bertanya balik, dia hanya memutar matanya, lalu menatap jendela, seperti menolak keberadaan siapapun di rumah itu, termasuk aku. Awalnya, aku pikir dia benci aku. Tapi makin lama, aku menyadari, dia bukan membenci. Dia kesepian. Setiap malam ia hanya menatap foto-foto tua di ruang tamu. Foto dirinya waktu muda, berdiri di depan kincir angin, bersama pria tinggi bertubuh tegap. Ada juga foto anak-anak, mungkin cucunya. Tapi semuanya tampak usang. Tak ada yang datang menjenguk. Tak ada yang menelepon. Tidak ada perayaan ulang tahun. Tidak ada perayaan Natal. Hanya aku dan dia dalam rumah yang membatu. Namanya akhirnya ku tahu dari label obat-obatan yang kususun di rak. Mevrouw Elsa van Dijk. Entah kenapa nama itu terdengar megah, tapi menyedihkan. Seperti tokoh dalam cerita perang yang tersisa seorang diri. Tubuhnya makin ringkih tiap minggu. Nafasnya mulai berat. Tapi ia tetap mencoba bertahan dengan kebiasaannya. Duduk di kursi roda menghadap jendela, menonton angin lewat. Aku mulai terbiasa dengannya. Anehnya, walaupun tidak bicara banyak, tapi ia seperti bagian dari rutinitasku. Kalau ia mengangguk kecil setelah makan, aku merasa seperti lulus ujian. Kalau ia menatap lantai karena kotor, aku merasa gagal. Aku bukan pembantu profesional, aku cuma anak kampung. Tapi di rumah itu, aku jadi segalanya. Perawat, tukang masak, tukang sampah, bahkan penjaga malam. Dan karena aku tidak punya siapa-siapa di sana, setiap perintahnya, sekecil apapun, menjadi satu-satunya interaksi manusianya. Tapi, makin lama tubuhnya benar-benar mulai menyerah. Ia mulai menolak makanan. Tidur sepanjang hari. Bahkan kadang tidak sadar saat aku mengganti selimutnya. Aku sempat berpikir untuk kabur. Tapi kemana? Aku tak punya paspor, tak tahu jalan, tak bisa bahasa Belanda, dan aku takut ditangkap polisi. Jadi aku tinggal. Satu malam, saat aku membereskan dapur, aku mendengar suara berat dari kamar majikanku. Andi, aku tertegun. Itu pertama kalinya dia menyebut namaku. Jelas. Penuh. Aku mendekat, masuk ke kamarnya. Ia menatapku dengan mata sayu. Ada air bening di ujung matanya. Aku duduk di tepi ranjang, bingung harus berbuat apa. Maaf, bisiknya. Aku semakin bingung. Kenapa, Mevrouw? Ia tidak menjawab. Hanya menatapku, lama. Lalu tersenyum, ringkih, lemah, dan tertidur. Besok paginya, aku menemukan tubuhnya kaku di tempat tidur. Tangannya terlipat rapi di dada. Wajahnya damai. Seperti sudah menyelesaikan sesuatu. Aku berdiri di sampingnya lama sekali. Tak tahu harus menangis atau tidak. Aku bukan keluarganya. Bukan temannya. Bahkan bukan pekerja legal. Tapi di saat itu, aku merasa ditinggal oleh satu-satunya orang yang mengenal kehadiranku di Belanda. Aku tak tahu harus berbuat apa. Haruskah aku menelepon ambulans? Polisi? Tapi aku takut. Tak ada dokumen, tak ada izin tinggal. Kalau mereka tahu aku di sini, aku bisa ditangkap dan dideportasi. Aku bisa masuk penjara. Akhirnya aku hanya duduk di ruang tamu, menatap jendela besar yang selama ini menjadi tempat favorit majikanku.
Rumah itu sunyi sekali, hanya suara angin dan detak jam dinding. Hari pertama, aku tidak keluar kamar. Aku takut. Hari kedua, aku berani keluar untuk buang sampah dan menyimpan tubuhnya dengan layak, menutupinya dengan selimut bersih. Aku bersihkan rumah, buang makanan basi, dan menjaga semuanya tetap seperti biasa, seolah ia masih hidup. Hari ketiga, perasaanku semakin kacau. Aku tak sanggup makan, tapi tetap mengepel lantai, menyiram bunga di halaman, dan membuka jendela pagi-pagi seperti rutinitas yang sudah tertanam. Hari keempat, seseorang mengetuk pintu. Aku membeku, degup jantungku seperti genderang perang. Siapa itu? Polisi? Imigrasi? Aku menahan nafas. Tapi ketukan itu terus berulang. Akhirnya aku membuka pintu sedikit. Seorang wanita bule berdiri di depan, rambutnya ikal sebahu, memakai jas panjang coklat dan membawa map. Ekspresinya tenang tapi tajam. Matanya langsung menyapu ruang tamu di belakangku. "Elsa?" tanyanya dengan suara tegas tapi tenang. Aku tak menjawab. Ia melangkah masuk perlahan, tak menunggu izin. Tangannya membuka map, lalu menatapku penuh. Tanda tanya. "Siapa kamu?" Aku terdiam. Tak tahu harus mulai dari mana. Wajah wanita bule itu tampak bingung, campuran curiga dan cemas. Tapi caranya bicara tetap tenang, terkontrol. "Aku Marley. Aku tetangganya Elsa. Dia belum terlihat selama 4 hari. Aku diutus kantor hukum untuk cek kondisinya. Kau siapa?" Aku menarik napas dalam-dalam. Opsi pertama, kabur sekarang juga, lari ke jalan dan entah nasib kemana. Opsi kedua, jujur. Walau itu bisa berarti berakhir di sel tahanan atau dipulangkan ke Indonesia sebagai imigran ilegal. Tapi entah kenapa, aku memilih yang kedua. Saya Andi. Saya disuruh kerja di sini, bersih-bersih, jaga rumah. Marley mengerutkan dahi. "Disuruh siapa?" Aku menjelaskan dengan terbata-bata. Tentang Pak Yanto, tentang dijanjikan kerja di pabrik, tapi malah dikurung di rumah tua ini. Tentang Mevrouw Elsa yang tak pernah bicara banyak. Tentang hari-hari sunyi yang kujalani. Dan tentang pagi itu, ketika kudapati tubuh majikanku sudah tak bernyawa. Marley mendengarkan tanpa menyela. Sesekali mencatat sesuatu di mapnya. Matanya sesekali menyipit, mencoba menakar kebenaran ceritaku. Tapi di akhir ceritaku, ia tidak marah, tidak juga panik. Elsa sudah tua, jantungnya lemah. Dia memang keras kepala dan menolak dirawat di panti. Katanya pelan, ia masuk ke kamar. Aku mengikuti dari belakang. Saat melihat tubuh Elsa yang sudah terbungkus selimut, Marley hanya diam beberapa saat. Ia menunduk, lalu menyilangkan tangan dan berdoa singkat dalam bahasa Belanda. "Aku akan hubungi rumah sakit dan pihak berwenang. Tapi kau, sebaiknya jangan keluar rumah dulu." Aku tercekat. "Apa saya akan ditangkap?" "Entahlah," jawabnya jujur. "Tapi kalau memang kau cerita jujur, aku akan bantu." Beberapa jam kemudian, ambulans datang. 2 pria berpakaian medis mengangkat tubuh Elsa ke tandu. Mereka tak banyak tanya. Marley yang mengurus semuanya. Bahkan saat polisi datang untuk mengisi laporan resmi, Marley berdiri di depan, menjelaskan situasi dengan bahasa Belanda yang cepat dan fasih. Aku hanya diam di pojok dapur, gemetar. Tapi tak ada yang datang menanyai aku secara langsung. Setelah semua selesai, rumah kembali sepi. Hanya aku dan Marley. Elsa tidak punya keluarga dekat. Suaminya meninggal lama. Anak-anaknya putus hubungan sejak bertahun-tahun lalu. Mungkin karena perangai kerasnya. Jelas Marley sambil duduk di kursi yang dulu sering diduduki Elsa. Aku hanya mengangguk. Rasa lega dan bingung bercampur di dada. Marley lalu menatapku lurus. "Kau tahu kamu tidak seharusnya di sini secara hukum, kan?" Aku menunduk. "Saya tahu." Ia menghela napas. "Aku bukan imigrasi, tapi aku pengacara. Dan ini rumit. Tapi kurasa kamu manusia baik." Aku tidak tahu harus menjawab apa. Pujian seperti itu jarang ku dengar, apalagi dari orang asing. "Marley,
Berdima mengambil mapnya lalu berjalan ke pintu. Sebelum keluar dia berkata, "Aku akan kembali. Jangan pergi kemana-mana dulu. Kalau kau butuh makanan, sini." Ia menyodorkan kantong belanja berisi roti, keju, dan minuman hangat. "Aku tahu kau belum makan layak." Tanganku gemetar saat menerimanya. Sejak pagi itu, baru kali ini aku merasa seperti manusia lagi. Hari-hari setelah itu, rumah menjadi benar-benar kosong. Tanpa suara roda kursi, tanpa minta air atau cahaya. Aku membersihkan rumah dengan lebih pelan dari biasanya, seperti menghormati keheningan. Tiap pagi, Marley datang, membawa dokumen, menelpon dari ruang tamu, sesekali bicara padaku. Ia menelusuri surat-surat Elsa, membuka kotak berangkas, dan menginventaris semua barang warisan. Ia bahkan menemukan surat-surat tua dalam bahasa Belanda, termasuk satu yang terlihat usang dan disimpan dalam amplop coklat. "Aku rasa ini penting," katanya sambil menatapku. Aku hanya tersenyum kaku. Aku tak tahu apa maksudnya. Suatu hari, ia duduk bersamaku di dapur dan bertanya, "Kalau kau bisa memilih, Andi, kau mau pulang ke Indonesia atau tetap di sini?" Pertanyaan itu menghantam keras. Aku rindu kampung, tapi aku juga takut pulang dengan tangan kosong. Apalagi dengan rasa malu karena dianggap gagal. Namun tinggal di sini juga tak mudah. Aku tidak punya identitas, tak punya jaminan hidup. "Aku cuma mau hidup normal," jawabku lirih. "Nggak takut, nggak ngumpet." Marley diam lama. Lalu dengan nada pelan tapi pasti, ia berkata, "Mungkin aku bisa bantu. Tapi, kau harus siap dengan kemungkinan yang tak biasa." Aku menatapnya bingung. Elsa meninggalkan sesuatu. Sesuatu yang bisa mengubah hidupmu. Wajah wanita bule itu tampak bingung, campuran curiga dan cemas. Tapi caranya bicara tetap tenang, terkontrol. "Aku Marley. Aku tetangganya Elsa. Dia belum terlihat selama 4 hari. Aku diutus kantor hukum untuk cek kondisinya. Kau siapa?" Aku menarik napas dalam-dalam. Opsi pertama, kabur sekarang juga, lari ke jalan dan entah nasib kemana. Opsi kedua, jujur. Walau itu bisa berarti berakhir di sel tahanan atau dipulangkan ke Indonesia sebagai imigran ilegal. Tapi entah kenapa, aku memilih yang kedua. Saya Andi. Saya disuruh kerja di sini, bersih-bersih, jaga rumah." Marley mengerutkan dahi. "Disuruh siapa?" Aku menjelaskan dengan terbata-bata. Tentang Pak Yanto, tentang dijanjikan kerja di pabrik, tapi malah dikurung di rumah tua ini. Tentang Mevrouw Elsa yang tak pernah bicara banyak. Tentang hari-hari sunyi yang kujalani. Dan tentang pagi itu, ketika kudapati tubuh majikanku sudah tak bernyawa. Marley mendengarkan tanpa menyela. Sesekali mencatat sesuatu di mapnya. Matanya sesekali menyipit, mencoba menakar kebenaran ceritaku. Tapi di akhir ceritaku, ia tidak marah, tidak juga panik. Elsa sudah tua, jantungnya lemah. Dia memang keras kepala dan menolak dirawat di panti. Katanya pelan, ia masuk ke kamar. Aku mengikuti dari belakang. Saat melihat tubuh Elsa yang sudah terbungkus selimut, Marley hanya diam beberapa saat. Ia menunduk, lalu menyilangkan tangan dan berdoa singkat dalam bahasa Belanda. "Aku akan hubungi rumah sakit dan pihak berwenang. Tapi kau sebaiknya jangan keluar rumah dulu." Aku tercekat. "Apa saya akan ditangkap?" "Entahlah," jawabnya jujur. "Tapi kalau memang kau cerita jujur, aku akan bantu." Beberapa jam kemudian, ambulans datang. 2 pria berpakaian medis mengangkat tubuh Elsa ke tandu. Mereka tak banyak tanya. Marley yang mengurus semuanya. Bahkan saat polisi datang untuk mengisi laporan resmi, Marley berdiri di depan, menjelaskan situasi dengan bahasa Belanda yang cepat dan fasih. Aku hanya diam di pojok dapur, gemetar. Tapi tak ada yang datang menanyai aku secara langsung. Setelah semua selesai, rumah kembali sepi. Hanya aku dan Marley. Elsa tidak punya keluarga dekat. Suaminya meninggal lama. Anak-anaknya putus hubungan sejak bertahun-tahun lalu. Mungkin karena perangai kerasnya.
Jelas Marley sambil duduk di kursi yang dulu sering diduduki Elsa. Aku hanya mengangguk. Rasa lega dan bingung bercampur di dada. Marley lalu menatapku lurus. Kau tahu kamu tidak seharusnya di sini secara hukum, kan? Aku menunduk. Saya tahu. Ia menghela napas. Aku bukan imigrasi, tapi aku pengacara. Dan ini rumit. Tapi kurasa kamu manusia baik. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Pujian seperti itu jarang kudengar, apalagi dari orang asing. Marley. Berdima mengambil mapnya lalu berjalan ke pintu. Sebelum keluar dia berkata, aku akan kembali. Jangan pergi kemana-mana dulu. Kalau kau butuh makanan, sini. Ia menyodorkan kantong belanja berisi roti, keju, dan minuman hangat. Aku tahu kau belum makan layak. Tanganku gemetar saat menerimanya. Sejak pagi itu, baru kali ini aku merasa seperti manusia lagi. Hari-hari setelah itu, rumah menjadi benar-benar kosong. Tanpa suara roda kursi, tanpa minta air atau cahaya. Aku membersihkan rumah dengan lebih pelan dari biasanya, seperti menghormati keheningan. Tiap pagi, Marley datang. Membawa dokumen, menelpon dari ruang tamu, sesekali bicara padaku. Ia menelusuri surat-surat Elsa, membuka kotak berangkas, dan menginventaris semua barang warisan. Ia bahkan menemukan surat-surat tua dalam bahasa Belanda, termasuk satu yang terlihat usang dan disimpan dalam amplop coklat. Aku rasa ini penting, katanya sambil menatapku. Aku hanya tersenyum kaku. Aku tak tahu apa maksudnya. Suatu hari, ia duduk bersamaku di dapur dan bertanya, kalau kau bisa memilih, Andi, kau mau pulang ke Indonesia atau tetap di sini? Pertanyaan itu menghantam keras. Aku rindu kampung, tapi aku juga takut pulang dengan tangan kosong. Apalagi dengan rasa malu karena dianggap gagal. Namun tinggal di sini juga tak mudah. Aku tidak punya identitas, tak punya jaminan hidup. Aku cuma mau hidup normal, jawabku lirih. Nggak takut, nggak ngumpet. Marley diam lama. Lalu dengan nada pelan tapi pasti, ia berkata, mungkin aku bisa bantu. Tapi, kau harus siap dengan kemungkinan yang tak biasa. Aku menatapnya bingung. Elsa meninggalkan sesuatu. Sesuatu yang bisa mengubah hidupmu. Aku menghabiskan malam itu tanpa tidur. Duduk di ujung ranjang kecilku, punggung menempel ke dinding, tatapan kosong ke langit-langit kamar. Menikah, kata itu terus berputar-putar di kepalaku. Bukan karena aku belum pernah pacaran, tapi karena hidupku selama ini bahkan belum bisa memilih baju sendiri tanpa mikir harga. Sekarang tiba-tiba ada bule pengacara yang menawarkan pernikahan. Demi legalitas, pagi harinya, Marley datang lagi. Membawa roti dan secangkir kopi panas seperti biasa, seolah yang dibicarakan kemarin hanyalah hal sepele. Kamu nggak jawab apapun semalam, katanya sambil duduk di meja dapur. Nggak apa-apa, aku ngerti. Kamu pasti bingung. Aku mengangguk pelan. Aku enggak mau kamu merasa dijebak, Andi, lanjutnya. Ini bukan pernikahan sungguhan. Kita hanya sah di atas kertas. Setelah semua urusan selesai, kita bisa memutuskan mau lanjut atau tidak. Yang penting, kamu bisa tinggal secara legal, bisa kerja, dan bisa hidup tanpa rasa takut. Aku menatap tanganku. Kukuku kotor. Kulit telapak tanganku kasar dan pecah-pecah. Hidup tanpa rasa takut, rasanya terlalu indah buat jadi kenyataan. Tapi kalau nanti ketahuan ini cuma pura-pura, aku bisa dipenjara, kan? Iya, jawab Marley tegas. Itu sebabnya kita harus meyakinkan sistem bahwa ini benar-benar tulus. Aku menghela napas panjang. Dan kalau aku nggak ambil opsi ini, kamu akan tetap di sini. Sebagai bayangan. Sembunyi tiap dengar mobil berhenti. Takut tiap dengar pintu diketuk. Dan cepat atau lambat, seseorang akan tahu. Aku tahu dia benar. Bahkan suara sirene di kejauhan pun sekarang bisa bikin jantungku berdegup kencang. Tapi bukan itu yang paling membuatku takut. Yang paling kutakutkan adalah kemungkinan bahwa aku akhirnya percaya. Marley bukan orang jahat. Itu bisa kulihat.
Ia tidak mengasihaniku seperti binatang luka, tapi juga tidak memujaku seperti pahlawan. Ia melihatku sebagai manusia. Dan itu jauh lebih menakutkan dari segala bentuk pelecehan yang pernah kuterima. Karena, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku takut kehilangan kesempatan untuk dihargai. Beberapa hari berlalu, aku tetap membersihkan rumah seperti biasa. Tapi kali ini, Marley lebih sering datang. Ia mulai mengajakku bicara lebih dalam, tentang keluargaku, kampung halamanku, makanan favoritku, bahkan musik yang kusukai. Aku baru tahu kamu suka lagu Didi Kempot, katanya sambil tersenyum saat aku nyalakan lagu dari ponsel lamaku yang akhirnya dia kembalikan. Lagu-lagunya kayak cerita hidup, jawabku. Marley tertawa kecil. Berarti kamu sudah sering patah hati? Aku diam. Patah hati? Belum pernah punya kesempatan untuk jatuh cinta saja belum. Suatu sore kami duduk di taman kecil belakang rumah. Angin musim semi mulai terasa. Bunga-bunga liar bermekaran di pinggir pagar. Aku sudah urus draft surat pernikahan, ujar Marley tiba-tiba. Aku terdiam. Kalau kamu mau lanjut, tinggal tanda tangan. Tapi aku nggak akan desak. Aku cuman nggak tahan lihat kamu hidup kayak gini terus. Aku menatapnya. Mata coklatnya jujur. Tidak ada paksaan. Tidak ada permainan. Tapi justru itu yang membuat dadaku sesak. Aku takut, Marley. Aku juga. Kami sama-sama tertawa kecil, menertawakan. Ketakutan yang begitu manusiawi. Kalau aku bilang iya, apakah kita harus tinggal bareng kayak pasangan beneran? Tidak. Aku bisa bilang ke kantor imigrasi bahwa kamu tinggal di rumah ini untuk urus warisan dan transisi. Kita akan buat cerita yang kuat. Kamu hanya perlu percaya bahwa aku di pihakmu. Aku menunduk, lalu bertanya lirih. Kenapa kamu bantu aku, Marley? Ia terdiam sejenak, lalu menjawab. Karena dunia ini terlalu kejam untuk orang jujur seperti kamu. Kalau ada satu hal kecil yang bisa kubuat agar kamu dapat keadilan, maka itu tugas aku sebagai manusia. Air mataku hampir jatuh saat itu juga. Dan mungkin untuk pertama kalinya sejak aku menginjakkan kaki di negeri asing ini, aku ingin percaya bahwa hidup ini tidak hanya tentang bertahan, tapi juga tentang harapan. Malam itu, aku menandatangani surat itu dengan tangan gemetar dan hati berdebar. Bukan karena takut ditipu, tapi karena aku memilih untuk percaya. Pernikahan kami berlangsung sederhana. Tak ada gaun putih, tak ada pesta. Hanya satu ruangan kecil di kantor sipil Amsterdam, dengan meja kayu, 2 saksi yang dibayar 50 euro, dan petugas sipil yang membacakan sumpah dalam bahasa Belanda. Aku hanya mengangguk dan mengucap ja, seperti yang diajarkan Marley malam sebelumnya. Hanya itu. Lalu dunia terasa seperti berhenti sebentar. Aku bukan lagi gelap. Status baruku sebagai suami warga negara Belanda langsung memicu proses legalisasi, tinggal Marley, yang juga punya akses ke jaringan hukum, memproses dokumenku dengan cepat. Tak lama, aku mendapatkan izin tinggal sementara. Bukan permanen, tapi cukup untuk bernapas tanpa sembunyi. Namun belum sempat aku benar-benar menikmati rasa lega itu, Marley datang membawa tumpukan dokumen dari kotak penyimpanan rumah Elsa. Aku temukan ini di laci terkunci. Ada sesuatu yang kamu harus baca. Aku membuka map besar berisi catatan tulisan tangan, lembar-lembar lusuh, dan satu surat panjang dengan kop notaris dari tahun 1997. Di situ tertulis, jika aku meninggal dalam keadaan tidak dirawat oleh keluarga, maka aku ingin warisanku jatuh pada orang terakhir yang setia tinggal dan menjaga rumah ini. Jika orang itu tidak memiliki status sah di negara ini, mohon bantu dia. Karena mungkin dia satu-satunya yang benar-benar peduli padaku tanpa imbalan. Surat itu ditandatangani oleh Elsa van Dijk, ditulis dengan tulisan tangan yang rapi dan tegas, namun belum sempat dicatatkan secara legal. Marley menatapku dengan ekspresi sulit dijelaskan. Kau tahu apa artinya ini kan? Aku mengangguk, tapi tetap tak percaya. Rumah ini bisa jadi milikmu. Dadaku berdebar. Kencang. Konyol. Mustahil. Aku hanya seseorang yang datang dari kampung, bekerja tanpa surat,
tinggal tanpa izin. Dan sekarang, rumah sebesar ini. Tapi Marley tetap serius. Ia mulai menyelidiki lebih lanjut, mencari informasi dari notaris tua yang dulu pernah bekerja dengan keluarga Elsa. Membuka arsip yang bahkan pengurus perumahan pun tidak tahu. Dan sedikit demi sedikit, semua mulai menyambung. Ternyata Elsa memang pernah punya anak. Tapi mereka terlibat konflik keluarga besar sejak 20 tahun lalu karena rebutan harta peninggalan suaminya. Sang anak memilih pergi ke Kanada dan tak pernah kembali. Elsa hidup sendiri sejak saat itu, menolak semua intervensi. Bahkan surat wasiat terakhirnya dibuat tanpa bantuan notaris resmi, karena ia tidak percaya siapapun. Tapi ada satu saksi yang tertulis dalam arsip itu. Seorang dokter rumah sakit yang rutin berkunjung ke Elsa tahun-tahun terakhir hidupnya. Ketika Marley menghubunginya, ia membenarkan satu hal yang mengejutkan. Mevrouw Elsa memang sering bicara soal Andi. Katanya, dia seperti cucu yang tak pernah dia miliki. Tidak banyak bicara, tapi selalu bersih, rapi, dan diam-diam membuat hidupnya lebih baik. Elsa bilang, dia satu-satunya alasan rumah itu terasa hidup. Aku terdiam saat mendengar rekaman percakapan itu. Tanganku gemetar. Entah karena bahagia atau takut kehilangan semuanya kalau ini ternyata hanya ilusi. Kamu bukan cuma pembantu, Andi, kata Marley pelan. Kamu adalah orang terakhir yang membuat dia merasa punya keluarga. Beberapa minggu berlalu. Proses hukum terus berjalan. Marley bolak-balik ke kantor notaris, membawa dokumen, mencari jalan agar surat wasiat Elsa bisa dilegalkan, meski tanpa tanda notaris formal. Namun di balik semua itu, ketegangan justru datang dari tempat lain. Anak Elsa, yang selama ini menghilang, tiba-tiba muncul. Namanya Peter Van Dyke, tinggal di Calgary, Kanada. Entah bagaimana, dia tahu ibunya meninggal. Dan kini dia datang, mengklaim sebagai satu-satunya ahli waris sah. Aku melihatnya sekali saat dia datang bersama pengacara lokal. Pria tinggi, berkacamata, dingin. Matanya menyapu rumah ini seolah sedang menilai properti, bukan mengenang ibunya. Rumah ini harus dikembalikan ke pemilik sahnya. Saya punya dokumen lahir, hubungan darah, dan hak legal, katanya tegas saat rapat mediasi. Marley tidak gentar. Kami punya bukti niat jelas dari almarhum. Dan jika perlu, kami siap bawa ini ke pengadilan warisan. Di titik ini, konflik berubah menjadi pertempuran hukum. Aku merasa seperti terjebak antara dua dunia. Masa lalu Elsa yang ingin memberiku keadilan, dan masa lalu Peter yang ingin merebut kembali warisan. Tapi yang paling membuatku hancur adalah perasaan bahwa aku mungkin akan kehilangan semuanya lagi. Termasuk satu-satunya tempat yang membuatku merasa layak tinggal. Malamnya, aku duduk di kamar, memandangi dinding tua rumah itu. Mengingat hari pertama aku datang ke sini, dalam keterpaksaan, dalam ketakutan. Sekarang aku berada di tengah badai baru. Tapi kali ini, aku tidak sendiri. Marley duduk di sebelahku, menggenggam tanganku pelan. Tenang, Andi, kita belum selesai. Masih ada jalan. Aku mengangguk walau napasku berat, karena jauh di dalam hati. Aku tahu, badai sesungguhnya belum dimulai. Musim semi mulai beranjak ke musim panas. Bunga-bunga yang dulu bermekaran di taman belakang rumah Mevrouw Elsa, kini mulai layu. Dan seolah ikut meniru, semangatku pun ikut mengering. Sidang warisan dimulai. Peter Van Dyke membawa pengacara top dari Den Haag. Pria berkepala plontos dengan setelan jas yang setiap katanya seperti disiapkan untuk menusuk. Dia menuduhku sebagai pendatang ilegal yang menyusup ke rumah Elsa demi warisan. Katanya, kehadiranku di rumah itu mencurigakan, karena tidak ada dokumen kerja, tidak ada ikatan keluarga, dan tidak ada saksi hukum yang menyatakan aku tinggal di sana secara sah. Marley melawan. Dengan tenang, dia memaparkan surat tangan Elsa, rekaman kesaksian dokter pribadi, dan proses pernikahan kami yang resmi. Tapi tekanan semakin berat.
Apakah pernikahan ini terjadi karena cinta atau demi legalitas? Tanya pengacara lawan dengan sinis di ruang sidang. Marley menjawab, jujur, kami bertemu dalam situasi yang tak biasa, tapi rasa saling percaya yang tumbuh di antara kami bukan sesuatu yang bisa dinilai dengan angka atau dokumen. Dan jika pengadilan meragukan niat kami, maka pertanyaannya bukan lagi soal hukum, tapi soal kemanusiaan. Namun, di luar ruang sidang, tekanan mulai memengaruhi hubungan kami. Marley jadi lebih pendiam, sering termenung, kadang bicara pendek-pendek saat di rumah. Aku mencoba membantu semampuku, tapi aku tahu dia kelelahan. Di media sosial lokal, pernikahan kami mulai jadi bahan pergunjingan. Ada yang bilang Marley gila karena menikahi orang Indonesia yang datang dari gorong-gorong. Ada juga yang menyebutku pemburu harta. Aku diam saja. Aku tahu ini risiko. Tapi ketika seseorang yang paling aku percaya mulai meragukanku juga, itu yang membuat hatiku hancur. Suatu malam, setelah sidang hari ketiga yang penuh tekanan, Marley berkata, "Andi, kau yakin ini semua masih layak diperjuangkan?" Aku terdiam. Maksudmu bukan kamu, tapi kita. Dunia seperti runtuh pelan-pelan. Aku ingin berteriak, tapi aku tidak punya hak apapun untuk marah. Aku cuman orang yang diselamatkan. Aku yang datang tanpa izin, tinggal tanpa izin, dan tiba-tiba hidupku bergantung pada keputusan seorang wanita asing yang baik hati. Tapi aku juga manusia. Aku nggak pernah minta ini semua, Marley, kataku pelan. Aku nggak pernah niat rebut apa-apa. Aku bahkan enggak tahu harus tinggal di mana kalau bukan di rumah ini. Dia menatapku. Matanya lelah. Aku tahu. Tapi tekanan ini luar biasa. Aku kehilangan klien karena ini. Kantor mulai mempertanyakan integritasku. Dan setiap hari, aku harus meyakinkan semua orang bahwa kamu bukan orang jahat. Aku menggenggam tangannya. Kalau kamu mau pergi, aku nggak akan tahan kamu. Tapi biar aku yang pergi dari rumah ini. Aku datang ke sini tanpa apa-apa. Kalau aku harus pergi juga tanpa apa-apa, itu sudah biasa buatku. Air mata turun di pipiku, tapi Marley hanya terdiam. Malam itu, aku berkemas. Tak banyak yang kubawa. Hanya jaket lusuh, paspor baruku, dan satu kotak kecil berisi foto keluargaku. Tepat saat aku hendak melangkah keluar dari rumah yang jadi saksi perubahan hidupku, Marley muncul di ambang pintu. Matanya merah, tapi kali ini dia yang menangis. "Jangan pergi," aku berhenti. Aku salah. Aku biarkan tekanan orang luar mengalahkan kepercayaanku sendiri. Padahal, kamu satu-satunya orang yang tetap tinggal saat semua orang pergi. Dia berjalan cepat dan memelukku dari belakang. "Rumah ini sudah jadi milikmu bahkan sebelum kamu sah secara hukum. Karena kamu merawatnya dengan cinta, dengan diam, dengan setia. Itu yang bahkan keluarga Elsa pun gak pernah punya." Kami berdiri lama di lorong itu. Pelukannya hangat, tapi yang lebih hangat adalah perasaan bahwa akhirnya aku punya seseorang yang menganggapku bukan karena status, bukan karena belas kasihan, tapi karena percaya. Beberapa minggu kemudian, sidang mencapai putusan akhir. Pengadilan menyatakan bahwa surat Elsa meskipun tidak ditandatangani notaris, tetap dapat dianggap sebagai bentuk wasiat tidak formal yang sah dengan mempertimbangkan bukti intensi yang kuat dan kesaksian pihak ketiga. Warisan, rumah tua bergaya kolonial itu, resmi diberikan kepada Andi Dwijaya, suami dari Marley Van Santen, dan satu-satunya individu yang merawat Elsa hingga akhir hidupnya. Peter mengamuk, tapi hukum sudah bicara. Dan untuk pertama kalinya, aku berdiri di depan cermin kamar dengan setelan sederhana, bukan sebagai pembantu gelap, tapi sebagai pemilik rumah, sebagai warga yang sah, sebagai seseorang yang akhirnya punya nama. Pagi itu aku membuka jendela ruang tamu yang dulu selalu ditutup rapat oleh Mevrouw Elsa. Sinar matahari menyelinap lembut ke dalam ruangan, menari di atas lantai kayu yang kini bersih mengilap. Udara Belanda yang segar dan sejuk terasa berbeda hari ini.
Mungkin karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa menjadi bagian dari tempat ini. Sudah 2 bulan sejak pengadilan memutuskan bahwa rumah ini resmi jadi milikku. Rumah yang dulu kutakuti, rumah yang dulu kutinggali dengan rasa was-was dan tekanan, kini jadi tempat pulang. Tempat aman. Bersama Marley, kami mulai membenahi rumah tua ini pelan-pelan. Tidak dirombak total, tidak diubah jadi modern seperti rumah-rumah di katalog desain interior. Kami sepakat untuk membiarkan beberapa bagian tetap seperti dulu, sebagai penghormatan untuk Elsa. Lukisan-lukisan tua tetap tergantung di dinding, kursi kayu di teras tetap pada tempatnya. Tapi kini, di meja tamu, ada bingkai foto baru. Aku dan Marley berdiri di depan rumah ini, tersenyum, diapit bunga hidrangia yang sedang mekar. Kadang aku masih sulit percaya bahwa semua ini nyata. Dulu, aku tidur di kamar sempit tanpa pemanas, makan sisa sup dingin, dan setiap malam berdoa agar tidak diketuk polisi. Sekarang aku duduk di ruang makan yang hangat, menyeruput kopi yang kubuat sendiri, dan sesekali tertawa dengan Marley membahas rencana membuka toko kecil di halaman belakang. "Apa kau tahu?" kata Marley suatu sore. "Aku sempat berpikir kamu akan pergi setelah semuanya selesai." Aku menoleh, tersenyum. "Aku juga sempat berpikir kamu akan tinggalkan aku setelah semua selesai." Kami tertawa. Tapi di dalam hati kami sama-sama tahu, kami tinggal karena sesuatu yang tumbuh perlahan, diam-diam, di antara kesepian dan ketulusan. Satu hal yang membuatku benar-benar menangis adalah saat aku mengirimkan uang ke ibu dan bapak di Sumedang, disertai foto rumah ini. Mereka tak percaya. Ibu sempat pingsan karena kaget. Bapak menelepon dengan suara bergetar. "Andi, kamu sungguhan tinggal di sana? Itu rumah kamu?" Aku hanya bisa menjawab sambil menahan tangis. "Iya, Pak. Tapi bukan karena aku hebat, karena ada orang baik yang percaya sama aku." Keesokan harinya, aku pergi ke toko percetakan dan membuat papan kecil bertuliskan, "Rumah Van Dijk, milik bersama." Untuk mereka yang datang tanpa apa-apa dan tetap bertahan dengan segalanya yang tersisa. Kukunci papan itu di pagar depan, bukan untuk pamer, tapi untuk mengenang bahwa rumah ini pernah jadi saksi diam seorang pria dari Sumedang yang bekerja tanpa status, tanpa nama, dan tanpa perlindungan, tapi tetap membersihkan lantai, menyalakan lampu, dan menjaga kehidupan yang tersisa di dalamnya. Dan sekarang, rumah ini akan jadi tempat yang terbuka bagi siapapun yang merasa tak punya tempat. Kadang, aku duduk di bangku kayu depan jendela, besar, tempat favorit Elsa dulu, dan menatap keluar. Kupikir, mungkin dalam hidup kita tidak butuh banyak hal untuk jadi utuh. Cukup satu orang yang percaya, satu rumah yang menerima, dan satu kesempatan untuk memulai lagi. Dan aku mendapat semuanya, bukan karena aku beruntung, tapi karena aku bertahan.